Giliran baru saja menutup pintu kamar dan hendak berbalik melangkah. Namun, Tuan, suara seseorang membuatnya terlonjak kaget hingga berdiri di tempat. Kau? Hembusan napas panjang Giliran mencoba menenangkan kembali detak jantungnya yang sedang berdegup kencang. Ada apa, Tuan? Tanya Pak Kim dengan wajah tanpa dosa. Kau? Giliran menatap sekelompok orang di hadapannya, yaitu Pak Kim dan dua pelayan pribadi sang istri. Panggilkan Louis kemari. Alis Pak Kim sedikit berkerut menatap tanya. Apa Anda sakit, Tuan? Bukan aku tapi istriku. Jawaban Giliran membuat kedua pelayan Meisha dan Rina langsung beraut muka terkejut dan cemas. Nyonya? Kemarin malam kan Nyonya masih baik-baik saja. Apa kami telah melakukan kesalahan dalam melayaninya? Celetuk kedua pelayan merasa bersalah. Jika kalian merasa bersalah, bawakan sarapan untuknya, kata Giliran bernada dingin tersirat perintah. Oh, baik, Tuan, kami akan segera siapkan. Panik Meisha dan Rina, segera mereka menundukkan kepala sebagai salam hormat, lalu berbalik pergi meninggalkan Pak Kim dan Giliran di sana. Sorot mata tajam Giliran kali ini melirik awas pada lelaki di hadapannya. Kenapa kau masih diam di sini? Pak Kim mengalihkan pandangannya dari layar ponsel kembali menatap sang majikan. Apa ada masalah dengan saya berdiri di sini, Tuan? Kau tak dengar apa yang aku perintahkan, ha? Kesal Giliran. Ya, tentu saja saya mendengarnya. Anda menyuruh saya menghubungi Dr. Louis, kan? Pak Kim menyodorkan layar ponsel yang menyala berisi pesan balasan dari salah satu anak buahnya. Beliau sedang dalam perjalanan bersama salah satu penjaga rumah. Baguslah, kukira kau tuli. Yang dibalas senyuman palsu dan kesal dari Pak Kim seraya memasukkan kembali benda pipih itu ke dalam saku jas. Mana mungkin telinga saya tuli. Saya kan rajin periksakan kesehatan. Giliran menatap diam seakan tatapan itu berkata, siapa yang peduli? Lalu kedua bola mata perak itu tersengaja melirik sebuah benda yang sedari tadi sedang dipegang oleh Pak Kim. Apa itu? Oh, ini. Tersadar Pak Kim akan tujuannya ke sana. Dia membalikkan figura yang terbalik untuk dilihatkan, namun bersamaan itu, selamat pagi, Tuan. Seseorang datang dan menyapanya membuat Giliran tak sempat melihat isi dari figura tersebut. Giliran menoleh pada lelaki berjas yang sebagai sekretaris pribadinya itu. Kau datang cukup awal ya? Saya datang seperti waktu biasanya, Tuan. Jawab Liam dengan wajah datarnya. Dasar payah. Maksud Tuan tuh dia akan berangkat terlambat. Dan kau malah datang kecepatan. Sewot Pak Kim mengomentari. Yang mendapati lirikan sinis dari Liam. Dan tentunya tanpa membalas ucapan. Kenapa menatapku begitu? Ada yang salah dengan ucapanku. Bicaralah lewat mulut, jangan lewat mata terus. Sewot Pak Kim yang senang menggoda si lelaki berjas songong itu. Yang lagi-lagi hanya dibalas lirikan sinis dari Liam. Dan seperti biasanya dia memilih mendiamkan. Lukisan Liana. Celetuk Giliran mengalihkan perhatian kedua orang tersebut menoleh ke arah tuannya. Oh, maksud Anda lukisan ini ya? Senyuman jahil terulas di bibir Pak Kim melirik kilas pada lelaki berjas di sebelahnya dan kembali menatap Giliran. Ini lukisan Nyonya Liliana yang dibuat oleh tangan Tuan Muda Astor. Terlihat sangat indah, bukan? Mendengar nama yang disebutkan seketika Giliran mendelik tajam seiring raut mukanya berubah dingin. Astor. Pak Kim masih mengulas senyuman palsu sengaja memprovokasi. Iya, Tuan. Kemarin Tuan Muda berkunjung kemari. Sorot mata Giliran semakin tajam menyala menandakan amarah. Kenapa kau tak bilang kalau dia bertemu istriku? Suaranya menggeram oleh emosi yang tertahan. Bukankah saya sudah mengabari Anda, Tuan, lewat sekretaris Liam? Dengan wajah tanpa dosa Pak Kim melemparkan bom kemarahan pada lelaki di sebelahnya.
Sial, dia sengaja mengadu. Awas saja kau, Kim. Gerutuk Liam dalam hati melirik sebal. Liam, geraman Geran sudah menatap tajam nan horor. Liam beralih menatap pada tuannya. Maaf tuan, saya lupa menyampaikan pada Anda. Kau? Desah kasar Geran membuang amarah yang sedang memanas dalam dada. Gajimu kupotong 50% bulan ini. Hah? 50%? Celetuk tak terima Liam. Kenapa? Ada masalah? Kata Geran masih dengan tatapan tajam kekesalan. Tidak tuan. Balas Liam menerima tanpa bisa membantah. Sedangkan Pak Kim malah terkikik pelan merasa senang di atas penderitaan orang lain. Awas saja kau Kim, dendam Liam dalam hati. Singkirkan lukisan itu dari hadapanku. Perintah Geran sebelum akhirnya berbalik kembali hendak menuju ke dalam kamarnya. Baik tuan, jawab Pak Kim. Lalu kau Liam, tunggu di depan. Baik tuan. Kemudian Geran kembali memasuki kamar meninggalkan kedua anak buahnya itu. Di dalam kamar, Geran menutup pintu kamar dan berjalan ke arah ranjang di mana Liliana terduduk setengah terbaring. Kamu tidak berangkat ke kantor? Tanya Liliana yang melihat lelaki itu malah balik lagi ke kamar. Padahal sudah mengenakan setelan kantor rapi. Geran mendudukkan diri di sisi kasur yang kosong. Masih sakit? Dia malah bertanya balik seraya tangannya terulur menyentuh sisi wajah gadis cantik tersebut. Yang dibalas senyuman simpul oleh Liliana. Aku sudah baik-baik saja. Kenapa dia masih bersikap baik begini padaku? Padahal dia sudah tahu kalau aku bukanlah gadis suci yang masih perawan seperti yang diinginkannya. Batin Liliana merasa heran akan sikap Geran yang tampak seperti biasanya, seakan tidak terjadi apa-apa. Ketukan di pintu membuyarkan suasana canggung dan hening itu. Sontak Liliana mengalihkan pandangan melirik ke arah pintu. Tuan, saya membawa Dr. Louis, kata Pak Kim di luar. Masuk, perintah Geran seraya beranjak berdiri. Pintu itu pun terbuka yang memunculkan seorang lelaki berjas putih kedokteran, memasuki kamar bersama Pak Kim di belakangnya. Dokter, bingung Liana menatap tanya. Kau perlu diperiksa, jawab Geran. Hah? Tapi aku sudah baik-baik saja, gelisah Liliana menolak. Tidak, kau tidak baik-baik saja, tegas Geran tak mau dibantah. Sungguh, dilihat dari dekat pun dia lebih cantik. Gumam Dr. Louis menatap terpesona akan kecantikan dari gadis yang terduduk di atas ranjang itu. Senggolan di lengan Louis menyadarkan dari keterpakuan. Kendalikan ekspresimu, kau sudah terlihat seperti orang gila mesum, bisik Pak Kim memperingati. Bicaramu masih saja selalu tajam. Tapi ya, memang apa salahnya aku mengagumi keindahan makhluk cantik ini? Jaga bicaramu dan lihatlah ke belakangmu. Louis menggerakkan kepala menengok ke belakang yang sontak langsung berhadapan dengan wajah garang Geran. Sedang apa kau bisik-bisik di situ? Cepat kemari dan periksa istriku, perintah Geran galak. Segera Dr. Louis mendekati ranjang. Saya hanya menyapa teman lama. Jadi siapa yang sakit di sini? Tanya dia melirik Geran juga Liliana secara bergantian. Kau tidak lihat siapa yang pasien di sini? Cetus Geran masih dengan sikap arogannya. Yah, Anda terlihat sehat bugar, Tuan. Lalu Dr. Louis beralih menatap gadis yang tampak canggung itu. Halo Nyonya Liliana, kita pernah bertemu sekali di acara pesta resepsi. Ya, meskipun saat itu Anda tak mungkin mengenal saya. Karena memang saya belum sempat memperkenalkan diri. Saya Louis Adrian, dokter pribadi keluarga Yudhistira. Ya, salam kenal. Saya Liliana. Balas Liliana tersenyum canggung. Sudah cukup basa-basinya. Sekarang cepat periksa dia, ucap Geran, yang disenyumin aja oleh si Louis. Baik Tuan, sekarang Anda bisa melemaskan otot wajah Anda kembali. Kemudian dia mulai bergerak mengeluarkan alat medis dari dalam tas kotak yang dibawanya tadi.
Dia mengeluarkan stetoskop dan memakainya. "Permisi, Nyonya," kata Louis hendak menempelkan bel stetoskop ke bagian yang akan diperiksa. "Oh ya." Dengan nurut Liliana membiarkan si dokter itu melakukan pemeriksaan terhadapnya. "Jangan mengambil kesempatan kau," peringatan Geran dengan tatapan tajam mengancamnya. Yang lagi-lagi hanya disenyumin aja oleh si Louis sembari fokus memeriksa. Dasar posesif sekali.